Oke, jadi kali ini kita bakal bahas lanjut ya. Kita lanjut bahas ya tentang fractals ya. Jadi fractals itu sebenarnya itu ya gue namainnya fractals ya. Beberapa orang juga namainnya fractals. Jadi pada dasarnya ya ini simple language itu major sama minor trend ya. Major, minor trend. Tapi kita bisa sebutnya itu yang minor itu fractals ya. Fractals ya. Gue lupa tadi betul bisa kayak nah itu lah ya. Nah fractals itu kayak gimana maksudnya? Jadi fractals itu bagian-bagian kecil ya. Jadi kalau kalian pernah gak muncul di pertanyaan kalian misal ya kita bahas tentang time frame dulu ya. Jadi time frame itu apa ya? Jadi time frame itu ada beberapa jenis ya. Jadi ada yang dari ada yang M ya, ada yang W, D, H, M, M satu lagi ya. Terusnya ada yang namanya S ya. Nah, M ini kita sebutnya yang paling atas kita bilangnya monthly. Ya, kayak gini. Um, Sebentar, gue harus copy. Nah, kayak gitu. Ya. Terusnya yang weekly ini kita sebutnya sebagai W itu kita sebutnya sebagai weekly, D ini sebagai daily, H ini sebagai hourly, ya, M ini sebagai minute, ya, terusnya S ini sebagai second. Nah, jadi kalau ada tulisan misal 6M gitu kan, 6 miliar. Jadi 6M itu 6 months, ya. Ya misal terusnya misal di sini D1 gitu kan. Berarti 1 day. Gitu kan. Misal di sini M15 gitu kan. Berarti 15 menit. Gitu, sesimpel itu. Ya. Nah, maksudnya dari time frame itu apa ya? Jadi kalau misal kalian di trading view, ya ini anggap kalian di trading view di sini, ya terusnya ada chart gitu kan. Lagi tuh di sini D1 terusnya ada candle di sini. Set kayak gini, ya. Berarti satu candle ini itu 1 hari ya, alias 1 day gitu. Terusnya kalau misalnya ada candle kayak gini misal M15 gitu kan ya, M15 berarti kayak gimana? Berarti satu candle ini yang kalian lihat di time frame M15 itu satu candlenya itu yang ini satu candle itu 15 menit kayak gitu, sesimpel itu ya. Nah itu tentang time frame. Tapi pernah gak muncul ya, coba gue pengen tanya dulu di sini ya. Siapa tahu pada nggak ngerti ya. Misal di sini ada, karena gue lagi live education ya di Discord ya. Jadi misal di sini weekly ya. W1 itu apa berarti? Coba ya, jawab. Gue tahu harusnya ngerti ya, tapi kita lihat ya. Pada bisa jawab atau enggak ya? Oke, berarti satu candle ini butuh waktu 1 minggu. Kayak gitu ya, simple banget ya, ini sangat-sangat simple ya, kayak gitu kurang lebih tentang time frame kayak gini. Nah, tapi pernah gak kalian ngeliatin misal di D1 ya, trennya itu set naik kayak gini ya, lancar jaya ya, up only ya, naik ya. Tapi pas kalian cek di kecilin ya, tanda kutip kecilin time frame ya, berarti kan D1 itu bisa kecilin ke yang lebih kecil daripada D1 ya. Misal contohnya H4 ya kan, bisa di M15 dan lain-lain. Tapi pas kalian kecilin di M15, tahu-tahu ya, trennya itu kayak gini nih. Tiba-tiba di dalamnya kayak gini, di M15-nya kayak gini. Nah, turun kayak gini, ya. Jadi, yang bener itu yang mana? Ya, trennya itu yang mana gitu kan. Kalian tanya dong. Yang di M15 ya kan, lebih akurat atau yang di D1 gitu kan. Jawabannya itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Ya, jadi kalau misal kalian di tergantung ya cara kalian tradingnya itu kayak gimana. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Kalau ada yang bilang oh trennya lagi bearish, iya di time frame apa gitu kan. Tapi oh trennya itu lagi bullish di time frame apa, ya kan. Jadi kalian tergantung ngelihatnya kayak gimana gitu. Sedangkan ya kalau kalian misal kalian tradingnya scalping ya kan, short term trading, ya scalping itu kita trading itu um, range waktunya itu cepet ya gitu. Nah, ya of course kita bilangnya di M15 benernya. Ya berarti kita lihat oh di M15 bearish gitu. Jadi tergantung dari kalian tradingnya kayak gimana. Tapi kalau kalian tradingnya intraday swing ya kan atau positioning trading,
ya berarti bullish. Trennya itu lagi bullish, bukan lagi bearish gitu. Jadi tergantung kalian lagi pengen trade-nya itu kayak gimana, style tradingnya itu kayak gimana gitu. Bukan masalah lagi, oh ini yang bener yang mana gitu kan, D1 yang bener, M15 lah karena kan lebih akurat gitu-gitu, enggak ya. Jadi yang bener itu tergantung kalian tradingnya kayak gimana gitu kan. Tapi ada beberapa orang yang argue sebenarnya yang bener ini D1. Kenapa? Karena datanya itu lebih luas. Ya tapi baik lagi itu pendapat ya. Tapi by technical analysis books ya yang gue udah baca terus gue certified by government ya ini jawabannya gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai fractals ya. Nah, gue pengen lanjut lebih dalam ya. Jadi kalau kalian cek ya, market itu sebenarnya geraknya itu cuma dua ya, dua arah. Jadi antara kayak gini atau kayak gini. Nah, simple ya. Cuma dua kayak gini. Ya. Dan fractals itu maksudnya kayak gimana? Jadi ini ya sama ini itu ada namanya. Ya, jadi yang ini itu kita sebutnya sebagai S, yang ini sebutnya sebagai P, gitu kan. P itu termasuk primary, ya kan. S ini kita sebutnya sebagai secondary. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini kayak gimana? Kita lihat major movementnya kayak gimana, bukan masalah naik atau turunnya ya, gitu. Jadi yang ini ya, jadi yang ini itu kita sebutnya sebagai P, yang ini kita sebutnya sebagai S, gitu. Jadi kalau next, misal kalian pengen trading gitu kan, harus tradingnya kayak gimana? Misal marketnya lagi bullish ya, bullish berarti apa gitu kan? Nih gue buatin roadmap ya. Berarti misal bullish gitu kan, marketnya bullish, berarti buy, ya kan? Kita kan nggak mau counter trend kan? Counter trend itu maksudnya kita ngelawan trend. Jadi kalau misal harga lagi naik gini, nah kita nggak pengen ngelawan lah, kita pengen ikutin ya, kita pengen follow the smart money kita bilangnya. Berarti kita tunggu dia ngebuat movement secondary, bukan pas lagi di primary movement gitu. Misal ini kan up ya kan, terus ini kan down kayak gini, ini kan up lagi kan. Nah berarti kita tunggu di secondary movement ya di sini gitu. Kayak gitu logic mikirnya kayak gitu ya. Nah sekarang cara kalian tahu secondary movement itu kayak gimana, kalian pakai support resistance atau pakai beberapa tools ya yang ada ya, kayak misal Fibonacci dan lain-lain kayak gitu, atau misal supply demand atau fair value gap atau lain-lain yang kalian bisa cek di modul lain kayak gitu. Coba sampai sini clear gak? Nih gue ngomong sendiri ya, clear gak nih? Oke, nah sekarang contoh ya di chartnya ya, misal kayak gini ya. Ya gue pakai bar chart ya, ini tinggal diganti. Misal kayak gini, geraknya kan kayak gini, terus kan ke atas kan, ya kan? Berarti kalau gue tanya yang mana yang primary coba, yang hijau atau yang merah guys, yang primary guys? Yang movementnya itu primary ya. Nah hijau ya. Kenapa yang hijau ya? Karena ini movement utamanya itu yang pengen kita cari itu turunnya gitu. Jadi kita tunggu dia ngebentuk secondary movement ya. Terusnya primary-nya kita ambil gitu. Jadi kalau trendnya lagi bearish, ini kan bearish gini, yang gue kotakin sebelah sini. Ya cek modul pertama kalau nggak ngerti tentang bullish bearish ya. Ini kan bearish nih movementnya kan. Nah sebelah sini, ya kan. Berarti yang harusnya kita lakuin apa gitu kan? Kita cari secondary movement, baru kita cari posisi buat nge-sell gitu. Sesimpel itu. Ya. Ya jadi gue rasa itu sangat-sangat clear ya. Semoga kalian ngerti ya. Sampai jumpa guys.